Yo, what up, fams? Christopher di sini, Pastor Chris di sini. Thank you buat join lebih dalam lagi. Malam ini kita akan membahas khotbahnya Pastor Umin last Sunday. Judulnya Right on Time. Kita di bulan ini lagi membahas stewardship atau pengelolaan dari time and talent. Ya, waktu dan juga bakat talenta yang Tuhan percayakan sama kita. Ya, Pastor Umen kemarin bagiin pesan judulnya Right on Time atau tepat waktu. Yang kita akan invite Pastor Umen untuk join dan kita akan ngobrol lebih dalam lagi. By the way, adalah upaya dari kami para pemberita firman di New Wine untuk mempertanggungjawabkan khotbah yang kami bagikan gitu ya. Jadi ruang untuk bertanya adalah di sini. Pastor Umen, shalom. Malam-malam, Pastor Kristo. Aman ya suaranya? Aman. Iya, Alright. puji Tuhan. Ya, Tadi aku intro ya, dikit untuk halo-halo yang join iya, malam ini. iya. So, Oke, kita mau mulai aja. ya langsung aja Pastor Robin bisa di-share Iya, se-excerpt ya. Jadi, rangkuman dari khotbah kemarin. Ya. oke. Malam semuanya yang udah join. Happy sekali kalau pada malam hari ini kita bisa ketemu lagi dan bisa sharing-sharing. Nanti kita akan membahas tentang khotbah yang minggu lalu di New Wine International Church dengan judul Right on Time, ya, tepat waktu, pas waktunya Tuhan itu. Nah, saya akan kasih summary dengan cepat apa kira-kira isi daripada materi daripada khotbah itu. Setelah itu nanti boleh ajukan pertanyaan supaya kita bisa mendapatkan jawaban yang. Ya, teman-teman ya. Taruh di question box, jangan di kolom chatting, dan di kolom komen nanti dia kegulung. So, taruh di question box, nanti Pastor Romin bisa bagikan rangkumannya, Pastor ya. Siap. Ya. Silakan. Pastor. Jadi, yang pertama yang ayat yang saya ambil yaitu Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada itu dalam terjemahan yang lain dikatakan gunakan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Nah, jadi dalam setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu sebenarnya Tuhan selalu berikan kesempatan. Tapi kita seringkali nggak melihat kesempatan itu karena di dalam hidup kita cenderung untuk setiap hal itu kita fokusnya diri sendiri gitu, senternya diri sendiri. Tapi kalau senternya kita kepada Tuhan dan kepada planning Tuhan dalam hidup kita akan banyak melihat bahwa kesempatan untuk kita memenangkan jiwa, kesempatan untuk kita mendapatkan hal-hal yang baik, kesempatan kita bisa melayani orang-orang sekitar kita yang susah, itu terbuka lebar sekali, banyak sekali gitu loh. Jadi Rasul Paulus menasihatkan bahwa gunakan setiap opportunity, setiap kesempatan di dalam waktu yang Tuhan berikan itu untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Nah, dari situ kemudian saya masuk dalam satu ayat Pengkhotbah 8 ayat 6 dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya dan ada caranya sendiri. Tapi kita sedikit sekali yang kita pahami tentang waktu dan caranya Tuhan ini. Nah, di dalam hidup kita untuk kita bisa accomplish sesuatu hal yang baik dalam hidup kita, sesuatu keberhasilan, itu perlu waktu yang tepat, perlu waktu yang cukup untuk kita bisa berpengalaman, untuk kita bisa mengalami hal-hal yang membentuk kita, yang membentuk kita siap untuk melakukan sesuatu. Nah, demikian juga dalam hal rohani, sebetulnya kita nggak bisa terburu-buru pengen sesuatu daripada Tuhan, kemudian minta sesuatu daripada Tuhan dalam doa kita mau cepat dijawab, padahal itu belum waktunya. Ya, penting sekali di dalam hidup kita kan kita seringkali katakan do the right thing at the right time. Nah, ini juga penting di dalam Tuhan juga. Tuhan mau menjawab doa kita, Tuhan mau melakukan sesuatu melalui kita, tapi di dalam waktunya Tuhan, dalam waktunya Tuhan yang tepat gitu loh. Ya, seringkali persepsi waktu kita dengan persepsi waktunya Tuhan tuh nggak sinkron. Kita pikir kita udah cukup waktu gitu untuk mendapatkan sesuatu, tapi Tuhan bilang belum waktunya sekarang. Atau malah kadang-kadang Tuhan bilang sekarang waktunya kamu, tapi kita bilang, oh saya belum siap Tuhan, saya belum waktunya nih, saya perlu waktu lebih lama lagi. Nah, kita perlu sebetulnya synchronize waktu kita dengan waktunya Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan satu momentum yang besar,
satu momentum yang bagus, satu momentum yang indah dalam pelayanan dalam kehidupan kita, dan berdampak di dalam hidup kita, kita harus synchronize waktu kita dengan Tuhan ini. Jangan waktunya kita dengan waktunya Tuhan nggak berjalan bersama-sama sehingga tidak menghasilkan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Nah, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang penting yang kita perlu mempelajari tentang waktunya Tuhan ini. Ya, misalnya kalau seorang olahragawan, ya dia skillnya bagus, tapi kalau timingnya nggak pas, latihannya juga nggak mateng, dia nggak bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Rasul Paulus pernah bilang, saya ini bukan petinju yang sembarangan mukul loh. Saya tepat sasaran gitu loh. Kalau mau tepat sasaran kan harus latihan dan timingnya harus pas banget supaya memberikan impact yang besar di dalam setiap tinju yang dia lakukan di dalam pelayanan Injil dia gitu loh. Ya, impactnya ngomong sedikit, impactnya besar. Ya, melakukan sedikit, impactnya besar. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan gitu loh. Nah, Tuhan mengatakan bahwa ada 5 hal penting untuk kita bisa mengerti persepsinya Tuhan. Satu, kita harus tahu bahwa Tuhan tuh punya timetable. Tuhan tuh punya jadwal gitu. Tuhan tuh nggak sembarangan. Tuhan tuh punya planning. Dan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita maupun di dalam alam semesta ini, semuanya itu Tuhan punya timetable, punya waktunya tersendiri. Nggak ngaco gitu. Tuhan itu nggak ngacak gitu loh. Ya. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Itu Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan demikian. Tapi kapan waktunya? Nggak tahu. Kita nggak ngerti gitu. Kita perlu menangkap hatinya Tuhan tuh bisa mengetahui waktunya Tuhan tepat di dalam hidup kita gitu. Ya, misalnya janji tentang kedatangan Tuhan Yesus. Diceritain kan sejak zaman Musa, sejak zaman Adam malah ya, sampai ke zaman Perjanjian Lama selesai gitu loh. Baru Tuhan datang itu kan makan waktu ribuan tahun gitu. Pasti akan datang, tapi kapannya nggak tahu gitu loh. Ya, oleh sebab itu Tuhan nggak pernah kasih detailnya itu di muka. Saya sih ngebayangin begini loh. Kalau kita mendapatkan detailnya di muka sama peristiwa yang akan terjadi dalam hidup kita, misalnya gitu. Tuhan bilang, 5 tahun lagi lu akan mati gitu. Kira-kira kita bisa terima nggak itu gitu loh? Berat nggak buat kita gitu loh? Atau orang yang akan, atau orang tua kita akan meninggal 2 tahun lagi. Pasti itu kan Tuhan bilang, kita bisa terima nggak gitu? Atau kita akan di PHK 1 tahun lagi gitu. Itu kan sesuatu yang kayaknya reaksi kita bisa bermacam-macam gitu. Bisa macam-macam. Oleh sebab itu Tuhan tidak memberitahukan detailnya itu di muka. Kenapa? Kenapa kita harus belajar percaya kepada Tuhan? Kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu pasti baik pada waktunya. Ya, Tuhan punya jadwal, detailnya kita nggak tahu, tapi pasti baik dalam hidup kita. Terus yang berikutnya yang saya lihat itu, Tuhan itu nggak pernah terburu-buru. Tuhan tuh nggak pernah terburu-buru karena Tuhan nggak merasa bahwa dia kehabisan waktu, bahwa dia kehabisan kesempatan. Tuhan nggak pernah terburu-buru, tapi hebatnya Tuhan juga nggak pernah terlambat, pas gitu loh. Ya, iya, iya, luar biasa sekali gitu loh. Nah, kemudian yang saya lihat juga, walaupun waktunya Tuhan, timingnya Tuhan itu pas dalam hidup kita, tapi untuk mencapai timingnya yang pas itu, kadang-kadang prosesnya nggak nyaman buat kita gitu loh. Kadang-kadang prosesnya itu nggak nyaman. Kita harus dipersiapkan dulu, kita harus dibentuk dulu, kita harus tepat waktu dulu. Kadang-kadang gitu loh, kita pikir, oh Tuhan kenapa kok doanya nggak dijawab-jawab sih, lama banget Tuhan doanya nggak dijawab-jawab. Padahal Tuhan bilang, gue tuh mau jawab doa kamu gitu loh, tapi kamunya nggak siap-siap gitu. Betul. Coba kalau kamunya udah siap, doanya pasti dikasih, dijawab gitu loh. Ya, prosesnya kita nggak mau terima dipersiapkan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mau kasih jawaban dalam hidup kita? Kita belum layak terima jawaban doa itu. Ya. Nah, kemudian yang sesuatu hal yang kita perlu mengerti juga, Tuhan itu untuk mengerjakan sesuatu tuh nggak perlu kayak kita gitu. Kita harus kerja keras 20 tahun, 30 tahun bisa mencapai accomplishment sesuatu. Tapi kalau Tuhan mau sepersekian detik itu ada terjadi gitu loh. Jadi ngapain kita khawatir, ngapain kita takut gitu loh. Ngapain kita merasa terlambat, kehabisan waktu, kehabisan kesempatan. Kalau Tuhan mau sepersekian detik aja terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi Yesaya 60 ayat 22b Tuhan bilang ini, apabila waktunya tepat Tuhan membuat hal itu terjadi. Ya, nah saya
saya pikir ya itu penting sekali. Kenapa Tuhan izinkan ada delay, ada satu penundaan itu karena dia mau menguji iman kita dan juga mau membentuk karakter kita supaya menjadi karakter seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau dalam situasi-situasi kita sedang menunggu, sedang menantikan jawaban Tuhan, kita jangan takut gitu loh, karena Tuhan kita baik dan Tuhan selalu in control dalam segala perkara. Mungkin kelihatannya lambat, mungkin kelihatannya doa kita lama, tapi kalau kita terus percaya kepada Tuhan, satu saat kita akan melihat jawaban doa itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, pertama jangan takut, kedua jangan khawatir, jangan gelisah. Khawatir itu tidak merubahkan apa-apa gitu. Khawatir tidak mengubahkan masa lalu, juga tidak menentukan masa depan. Ngapain khawatir itu cuma membuat kita makin menderita aja. Jadi pada waktu kita khawatir, apa yang kita lakukan? Berdoa sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Sehingga kekhawatiran kita itu dirubahkan menjadi sukacita dan kekuatan dan percaya kepada Tuhan. Ya, karena khawatir itu kita akan sangat menderita dalam kita kalau hidup khawatir terus setiap hari dalam hidup kita. Terus Tuhan kan banyak janji. Tuhan banyak janji dan kita lihat Tuhan tuh nggak pernah tidak tepati janjinya gitu loh. Betul. Setiap janji yang Tuhan berikan tuh pasti Tuhan tepati. Jadi kenapa kita nggak percaya pada janji Tuhan? Kenapa kita khawatir tentang pengendapan janji Tuhan? Ingat janji-janji Tuhan, hafalin ayat-ayat tentang janji-janji Tuhan. Ya, dia punya masa depan yang penuh dengan harapan, rancangannya baik, Allah itu baik, Allah itu setia dan sebagainya. Itu banyak sekali gitu. Dan yang terakhir yang saya mau kasih adalah jangan pernah menyerah. Ya, mungkin Tuhan sebentar lagi akan jawab doamu. Mungkin Tuhan sebentar lagi katakan sudah cukup waktu penantianmu dan ini akan terjadi hal yang besar. Waktunya Tuhan sudah akan terjadi. Jangan give up gitu loh. Tuhan nggak pernah give up sama kita kok. Kita macam-macam aja Tuhan nggak give up. Kenapa kita give up pada diri sendiri dan give up sama Tuhan gitu loh. Biar kita terus persisten di dalam Tuhan dan tahu bahwa sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita pada waktunya. Itu saja. Ya. So good. Aku sangat terberkati banget ya sama pesan Tuhan kemarin, Pastor Ruben. By the way, teman-teman yang belum nyimak bisa mampir ke YouTube channel kita ya. Judul khotbahnya Right on Time. YouTube channel kita di New Wine International Church NWIC, bisa diketik itu juga muncul juga. Jadi bicara tentang manajemen spesifik, ngomong kemarin tentang betapa segala sesuatunya tuh memang paling bagus tuh kalau tepat waktu. Dan kita bicara utamanya adalah waktunya Tuhan dan belajar tadi ya bersabar. Dan kita diproses untuk nampaknya dibentuk ya kerap kali seperti Pastor Roman tadi bilang ya. Kerap kali bukan Tuhan yang nggak bisa lakukan itu, cuman kitanya yang belum siap untuk dia melakukan itu. Ya banyak hal. Kita sering ngerasa udah siap, tapi yang paling tahu udah siap atau belum, itu cuma Tuhan sebenarnya. Ya, dan kita diundang untuk belajar percaya di dalam menanti juga iman kita diuji dan akhirnya tentunya kalau habis diuji jadi tahan uji ya. Tahan uji jadi lebih kuat pastinya. Dan ini benar-benar sangat memberkati. Pastor Ruben juga sempat bilang kemarin ada di sermon notes juga, bisa mampir YouTube channel, mampir di Instagram kami NWI Church. Demikian juga God is love. He cannot not loves you. Trust in Him. He loves you. Jadi ketika kita nggak ngelihat tangannya, coba belajar percaya hatinya. Ya, God is good, Tuhan itu baik. Apapun yang diizinkan terjadi atau bahkan penundaan sekalipun itu demi kebaikan, dan kita nggak perlu mencurigai Tuhan karena dia pribadi yang paling dipercaya. Ya kalau Tuhan aja kita curigain, gimana yang lain? Yang paling bisa dipercaya aja kita curigai, kita yang rugi sebenarnya. Dia justru yang paling bisa kita percaya, termasuk dalam waktunya. Sangat memberkati. So kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung di question box ya. Tadi ada berapa yang di kolom chat nggak bisa dilihat lagi karena dia kegerus terus. Jadi mendingan kalau mau nanya langsung ke chat question box yang ada di bawah. Ada kolom seperti untuk berbicara, ada tanda tanyanya di situ, langsung diketik aja ya teman-teman ya. Nanti aku dan Pastor Ruben akan coba jawab. Kalau tadi yang udah tanya di chat box mungkin udah kegulung ke atas, mungkin bisa diulang pertanyaannya di question box di ya. Question box ya. Aku coba lihat ya. Ini belum ada yang masuk, tapi tadi ada yang di kolom komen, sekali lagi bisa dimasukin di question box.
biar biar bisa dijawab. Ini ada satu yang nggak di question box, tapi aku bisa lihat. Sampai kapan Pastor untuk menanti janji Tuhan yang sudah lama dipergumulkan? Apakah harus mengganti doanya? Gimana nih Pastor? Ah, kita nggak tahu gitu loh berapa lama sih sebetulnya jawaban doa yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Tapi satu hal yang sudahlah Tuhan itu akan memberi pada waktu kita udah siap gitu loh. Kan sebetulnya jawaban doa itu satu, cuma ada beberapa. Satu bilang Tuhan wait, tunggu karena kamu belum siap. Satu lagi Tuhan bisa bilang no gitu. Tapi kalau langsung dijawab pada waktu itu Tuhan bilang yes gitu loh. Ya. Tapi kan antara wait satu apa namanya delay is not a denial gitu. Kalau penundaan ya delay, penundaan itu bukan denial, bukan satu penolakan gitu. Ya, jadi kita mesti tahu ya apakah satu yang kita perlu mengerti itu kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, itu little by little, bit by bit kita akan lebih mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan nggak mau. Misalnya begini, kita mendoakan tentang sesuatu hal tahun ini gitu loh. Terus kemudian kita terus melayani Tuhan. Ya, itu nggak mungkin dijawab sama Tuhan. Karena kita udah bertumbuh lebih dewasa, kita tahu jawab doa yang 3 tahun yang lalu. Ya, nah jadi akhirnya kita juga nggak ngerti, kita tuh doa itu sesuai dengan firman Tuhan atau bertentangan dengan firman Tuhan kalau kita nggak hidup dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita jelas hidup dalam firman Tuhan, kita akan makin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita dan kita berdoanya juga lebih terarah gitu loh. Ya. Ya. Ya, terberkati dengan jawabannya, dan aku juga sedikit mau nambahin, emang kita tuh emang basically nggak sabaran sih sebenarnya. Kita selalu ngerasa karena selalu udah ngerasa udah siap, tapi sekali lagi kita harus terima kenyataan Tuhan yang paling tahu kapan kita siap. Jadi adalah penting untuk tetap terus berusaha juga pasti. Karena pada akhirnya yang tadi Pastor Robin sempat bilang juga ya di khotbah juga, dan juga tadi di rangkuman penjelasan singkatnya, bahwa kerap kali itu kita yang nggak melakukan apa-apa ketika mempersiapkannya, cuman sekedar nungguin doang. Ya gini, bukan beberapa ya, saya percaya calling, panggilan Tuhan atas hidup seseorang datang kepada orang yang pertama itu nggak nganggur, ya tentunya melakukan sesuatu dan melakukan yang terbaik dan mengerjakan yang di depan tangannya atau matanya itu dengan segenap kekuatannya. Jadi misal contoh kayak mungkin ada sempat bagiin gitu ya beberapa tokoh gitu ya, kayak Musa, terus Daud gitu ya. Musa kan dipanggil Tuhan kayaknya justru di momen yang tidak tepat, ketika dia lagi berkuasa, lagi punya banyak koneksi, lagi istilahnya lagi jadi orang ketiga mungkin ya di Mesir, tapi Tuhan nggak panggil dia untuk selamatin Israel ketika dia punya kuasa itu. Dipanggilnya justru pas udah jadi buronan, ya kan, udah nggak punya apa-apa, udah bukan siapa-siapa, lagi jadi gembala di negeri orang, jadi istilahnya udah kayaknya udah di umurin juga udah nggak muda lagi, dan kayaknya momennya udah lewat gitu. Tapi Tuhan panggilnya justru di momen itu, ketika Musa itu, kalau bahasa pengkhotbah zaman dulu tuh, Musa tuh dibikin kosong biar Tuhan tuh bisa isi penuh dengan Tuhan, bukan penuh dengan dirinya sendiri, bukan penuh dengan Musa gitu. Betul. Karena Musa ini kan bener-bener punya fasilitas banget ketika dia diangkat anak sama Firaun kan gitu. Jadinya bener-bener Tuhan pakai justru ketika dia udah bukan siapa-siapa, dan Tuhan momennya justru datangnya di situ. Kayaknya terlambat tapi enggak. Itu justru perfect timing. Musa sempat mempercepat waktunya ketika dia tahu bahwa ternyata yang diperbudak di Mesir itu bangsanya sendiri. Dia sempat komandor Mesir ya, pakai tangan menyelamatkan
Israel, istilahnya bangsanya dengan caranya sendiri, di waktunya sendiri, yang akhirnya malah menyebabkan dia jadi buronan, bukan Ya. jadi bukan jadi pahlawan gitu. Kerap kali inisiatif berlebih kita karena nggak sabar jadi problem. Abraham juga gitu. Ya Pastor Omen ada kutip Abraham kemarin. Abraham kan juga sama. Tuhan udah kasih tahu, pasti akan ada. Kamu akan saya kasih anak pada waktunya saya. Akhirnya dia ngelihat yang di sekelilingnya. Dia umurnya udah tua, istrinya lebih tua lagi, bahkan mandul. Dan dia pikir, akhirnya dia ngobrol sama istrinya, dan istrinya bilang, oh mungkin bukan dari saya kali. Ya karena nggak sabar menunggu. Akhirnya mempercepat waktu. Dan kita tahu, lahirlah Ismail, yang adalah istilahnya bangsa yang sampai sekarang membentuk agama yang penentang Kristen paling kuat dari inisiatif berlebihnya si apa ya nggak sabarnya Abraham dan Sarah ini. Dan ini jadi pembelajaran yang baik, mempercepat waktunya Tuhan itu sama sekali justru merusak timing yang benar-benar baik untuk apa yang udah dia persiapkan gitu. Dan Daud juga sama, ya kan, Tuhan panggil dia justru ketika dia kayaknya bukan siapa-siapa, tapi dia udah melakukan hal yang baik. Ya dia dipercaya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tapi pertanyaannya bukan berapa ekor yang dia gembalakan, tapi dia menggembalakannya benar-benar dengan tanggung jawab yang tinggi. Ya dia dibilang biasa melawan beruang dan singa untuk melindungi beberapa ekor domba itu. Dan nampaknya itu yang Tuhan lihat ketika kita menanti, bukan sekedar ongkang-ongkang kaki sambil cemas, sambil khawatir, sambil meragukan Tuhan, sambil menuduh Tuhan terlambat atau berlambat-lambat, tapi menanti sambil melakukan yang terbaik. Dan Tuhan selalu ngeliat yang itu. Kalau aku lihat ya, Om, ya, kadang menanti doang Iya. emang membosankan, makanya gini, biasanya kita ketika lagi nunggu, kita akan coba melakukan sesuatu. Kalau bahasa sekarang tuh biar nggak mati gaya gitu loh. Jadi, tapi kegiatannya harus yang positif. Emang hal yang Tuhan percayakan sama kita, bukan Ya. kegiatan yang diada-adain kayak ngapain nih si TTS misalnya, bukan yang begitu-begitu. Harus yang produktif gitu loh. Gimana Om kalau menurut Om? Iya, iya, itu juga kita teringat juga tentang Yusuf ya. Yusuf masih muda banget, dia udah dapat mimpi tentang vision yang sangat besar gitu loh. Betul. Tapi bagaimana dia bisa visinya itu nggak mati gitu loh. Padahal dia yang terjadi dalam kehidupan dia kan kebalikannya kan yang terjadi itu. Iya, malah dia dijual, dijadiin budak, difitnah lagi, masuk penjara, udah ada harapan mau keluar, nggak jadi juga gitu loh. Ya aneh banget gitu yang kejadian dalam kehidupan Yusuf. Tapi kan dia nggak diem. Dimanapun juga Tuhan taruh dia, izinkan dia selalu tampil jadi yang terbaik gitu loh. Dan dia menunggu, betul, dia menunggu visinya Tuhan terjadi itu, melakukan apa yang ada di depan mata dia, bukan nunggu terus diam aja dan kemudian mengharap-harap aja, wah gua akan jadi begini, Tuhan bilang dulu akan jadi begitu dan sebagainya. Tapi dia tetap kerjain apa yang ada di depan dia dengan penuh tanggung jawab gitu loh. Walaupun bolak-balik dihajar lagi dengan fitnah, dengan macam-macam. Tapi pada waktunya yang tepat Tuhan angkat dia. Ya. Sobat. Aku lagi coba ini proses si question box sebentar. Question box kalau di aku hilang nih. Jadi boleh deh teman-teman kali ini coba di kolom chat, siapa tuh bisa kebaca ya. Soalnya kalau chat tuh dia suka kegulung ke atas, jadi bisa ketik di kolom chat, aku coba baca sebisa aku ya. Karena nih kalau di saya nggak muncul nih, antara IG saya yang error, question box-nya nggak kelihatan kalau di saya. So silakan teman-teman boleh di kolom chat. Tadi ada beberapa yang udah ketik lagi nggak apa-apa. Aku harap bisa membantu menjawab juga beberapa pertanyaan yang tadi. Proses penantian jawaban dari doa seringkali membandingkan dengan hasil orang lain. Ini gimana, Om? Iya, itu sih sangat manusiawi ya. Karena kan kita ngelihat gitu loh. Kita kan ngelihat bahwa, saya nggak dapat jodoh nih. Saya kok nggak ditembak-tembak. Orang lain udah punya pacar, udah tunangan lagi. Yang itu malah udah nikah. Teman-teman main saya udah pada nikah, udah punya anak lagi. Saya yang melirik aja kagak ada gitu loh ya. Dan kemudian dia bilang kok saya sendiri nggak pernah dapat sesuatu, orang lain dapat terus gitu loh. Orang lain kok nasibnya bagus terus, saya kok enggak. Kayaknya
Tuhan lebih sayang ke dia daripada ke saya gitu loh. Ya, macam-macam kayak gitu gitu. Dan saya melihat ya bahwa dalam banyak kehidupan anak-anak Tuhan kalau membandingkan ini selalu hasilnya selalu negatif. Kalau saya membandingkan diri saya dengan seseorang dan saya merasa lebih baik, yang akan terjadi apa? Saya bisa sombong. Gue lebih baik dari lu, makanya gue lebih cintai sama Tuhan, gue lebih diberkati sama Tuhan daripada lu gitu loh. Dan saya mendapatkan sesuatu yang lebih bagus. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang lebih jelek, kita merasa iri, kita merasa marah, kita merasa kecewa, kita merasa aduh kok Tuhan nggak adil dan sebagainya gitu loh. Suami dia kok baik-baik, kalau suami saya kok selingkuh melulu gitu loh. Ya, udah didoain sama 7 pendeta juga tetapnya selingkuh melulu. Ya, katanya mau bertobat balik lagi begitu lagi. Jadi banding-bandingin dengan orang lain tuh seringkali selalu hasilnya negatif. Saya mau melihatnya begini. Setiap orang itu Tuhan itu punya perjalanan hidup yang direncanakan yang beda satu dengan yang lain. Karena nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dua pribadi yang berbeda. Bahkan 7 miliar manusia itu Tuhan punya masing-masing yang beda satu dengan yang lain. Nggak ada yang sama persis gitu loh. Jadi planningnya buat orang lain, yang terjadi dalam orang lain, kita mau ambil planningnya Tuhan itu, kita mau ambil untuk diri kita sendiri. Ya planningnya Tuhan dalam hidup kita jadi berantakan. Betul. Ya, kita harus tangkap planningnya Tuhan untuk diri kita sendiri itu apa gitu loh. Ya. Kalau kita udah menikah punya anak terus kemudian kita membandingkan dengan orang lain yang belum udah sampai udah usianya udah tua dia nggak punya anak, kita merasa bahwa wah ini gua hebat sekali gitu. Tapi kalau kebalikannya terjadi dalam diri kita merasa bahwa waduh gua tuh so miserable gitu, begitu menyedihkan hidup gua gitu loh. Ya. Padahal mungkin Tuhan punya sesuatu yang lain yang kita nggak lihat gitu loh. Betul. Ya. Ya. Dan nampaknya juga kita bisa kalau koneksi ke tema besar bulan ini ya tentang bukan hanya time tapi juga talent ya. Kalau bicara di perumpamaan talenta tuh kan ada satu kalimat yang nggak boleh kita miss berkaitan dengan stewardship ya. Dia bilang masing-masing dipercayakan berdasarkan kemampuannya. Dan itu nampaknya itu yang harus kita pegang sehingga kita nggak perlu ngiri atau nggak perlu membandingkan. Karena tadi seperti Pastor Ruben bilang, setiap manusia, Tuhan tuh punya ininya sendiri, timeline-nya sendiri, jadwalnya sendiri, prosesnya sendiri. Jadi membandingkan proses itu sama sekali nggak helpful. Bahkan bisa jadi harmful. Kita bisa kecewa sama Tuhan, bisa sombong sama orang lain atau ngiri sama orang lain. Dan banyak kejahatan terjadi karena iri dan karena kecewa, khususnya sama Tuhan. Jadi aku berdoa biar di dalam penantian ini kita coba belajar untuk pakai kacamata kuda lah. Dalam artian kacamata kuda yang kita pandang selalu itu cuma Tuhan. Dan kita percaya apapun yang diizinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. So, coba berhenti untuk bandingkan dan mulai kembangkan yang Tuhan percayakan yang ada sekarang. Ketika misalnya gini contoh, yang lain udah pada pacaran atau udah married, gue kok masih single aja. Coba maksimalkan singlehood-nya. Itu dalam karena ada tanggung jawab duniawi yaitu untuk bagaimana menyenangkan suaminya. Sedangkan kalau dia nggak bersuami, dia bisa lebih bebas untuk melaksanakan dalam tanda kutip rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan sama juga sebaliknya untuk laki-laki yang sudah menikah punya tanggung jawab duniawi untuk menyenangkan istrinya. Tapi yang single, maka Rasul Paulus bilang gitu. Jadi Rasul Paulus bilang secara gamblang, dia bilang tuh sebenarnya pas lagi single tuh lebih bebas. Jadi selagi bebas, ayo ya layani Tuhan benar-benar. Jadi sambil menanti tuh bukannya diam-diam aja dan akhirnya sibuk membandingkan. Biasanya gini, aku belajar dari kerjaan di kantor dulu Om ya. Waktu aku masih kerja sekuler. Aku perhatiin gini, orang yang punya waktu ngegosip biasanya dia kerjaannya kurang banyak. Jadi pengangguran. Pengangguran. Jadi ada waktu dia nganggur, nggak ngapa-ngapain, akhirnya ngomongin orang atau ngeliatin orang. Aku percaya kalau kita terlalu dalam tanda kutip secara positif terlalu sibuk sama hidup kita, aku yakin kita nggak punya waktu untuk membandingkan sama orang lain.
betul. Dan kalau terlalu Setuju. ya, jadi itu mungkin bisa bisa jadi satu yang praktikal ya. Iya, ya. Ya. Dan saya lihat tuh begini loh. Saya juga melihat begini. Kita ini kan eh, memang kita hidup di dunia ya. Kita memang hidup di dunia, kita bekerja, kita berkeluarga, kita melakukan segala sesuatu. Sesuatu yang di dunia ini kita jalanin gitu. Memang Tuhan izinkan tuh kita menikmati apa yang ada dalam dunia. Tapi fokus Ya. kita tuh jangan 100% atau jomblangnya terlalu banyak di dunia. Waktu Hmm. dunia ini kan bukan tempat kita abadi kan. Betul. Satu saat kan Betul. kita akan balik ke surga gitu loh. Ya. Terus kalau pada waktu kita balik ke surga, kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya hebat loh, saya udah punya 3 anak nih. Oh Tuhan, hebat loh, saya berhasil menikah gitu. Saya berhasil nggak jadi jomblo. Saya berhasil menjadi seorang direktur. Saya berhasil menjadi seorang pengusaha gede. Saya berhasil ngumpulin aset banyak-banyak. Wah Tuhan, saya melakukan itu semua di dunia loh. Ya, Tuhan bilang, terus karakter yang dibawa ke surga apa? Nggak ada Secara yang karakter. di dunia kan ditinggal ya, Om, ya. Pencapaian-pencapaian itu Nah, yang di dunia kan nggak dibawa semuanya ke surga gitu loh. Yang wow. dibawa ke surga kan nanti dalam bentuk kita misalnya kita berkeluarga, kita single, kita jadi direktur atau jadi tukang sapu, itu kan semua masing-masing peranan itu kan membentuk karakter kita menjadi seperti Kristus. Nice. Wow. Ya itu Jangan patut direnungkan juga ya. Jangan tukang sapu pengen jadi direktur pengen jadi pengusaha. Kalau Tuhan izinkan, it's fine, it's okay. Kalau itu sesuai dengan jalannya Tuhan, rencananya Tuhan. Tapi kalau enggak, jalanin apa yang ada dalam hidup kita, dan itu membentuk karakter kita seperti Kristus, dan karakter itu yang nanti dibawa ke surga. Wow. Wah itu dia another way to see it. Bahkan itu yang Ya, powerful ya. Ketika kita lihat nih yang Tuhan lagi bentuk sebenarnya kita. Jadi kerap kali kita tuh rindukan sebenarnya nasib kita diubahkan atau keadaan, kondisi, situasi di istilahnya diputar balik sama Tuhan, tapi tanpa kita ingat atau sadar yang sebenarnya lagi diubah sama Tuhan tuh kita. Gitu. ya, Dan nampaknya kalau kita menyadari hal itu, kita lebih sabar menanti dan juga lebih semangat, nggak putus asa karena tahu segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan mengerjakan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, that's good. ya. Ada pertanyaan lagi deh Om. Aku gini, misal gini, dia apa yang harus saya katakan kepada orang yang sudah terlanjur kecewa dengan janji Tuhan? Mungkin karena dia rasa janji Tuhan itu tidak kunjung datang. Apa yang harus dikatakan kepada orang yang kecewa gitu Om? Sama waktunya Tuhan ya. Ya, kecewa itu bukan suatu hal yang menyenangkan ya. Ya. Kecewa itu pada waktu itu terjadi, itu kecewa itu sangat nggak enak sih sebetulnya. Kadang-kadang kalau kita menghadapi orang seperti itu, kita tentang masalah jawaban doa atau berargumen dengan dia gitu loh. Kadang-kadang kita dengan empati, kita dengarkan dia, biar dia curahkan semua kekecewaan dia gitu loh. Ya dia biar sampaikan, dan kita nggak usah bantah, biar dia sampai habisin dulu gitu loh. Dengerin dulu ya. Mungkin iya, kalau dia udah keluar, itu udah disampaikan, mungkin dia lebih lega dan kemudian lebih bisa rasional gitu loh, berpikir. Kalau dia masih kecewa terus, dia masih emosional gitu, susah untuk bisa diajak mengerti dengan rasionya gitu loh. Tapi kalau dia udah dicurahkan semuanya dan kemudian kita empati dengan dia, kita doakan, kita kasihi dia, dan kemudian kita mulai buka pemikiran dia tentang hal yang benar tentang jawaban doa itu dalam hidupnya gitu loh. Dan kita mulai kupas satu persatu, kenapa kok Tuhan nggak berikan dalam hidup dia, kenapa kok sebetulnya, mungkin dia juga udah menyadari kenapa Tuhan nggak kasih itu, seperti apa, kenapa dia nggak kasih, tapi dia masih ngotot supaya itu bisa didapatin gitu loh. Ya. Nah, mungkin setelah dia emosinya dilimpahkan, dikeluarkan, dan dia tahu ada yang mengerti dia, ada yang mengasihi dia, dia mulai rasionya balik lagi gitu. Dan kemudian kita arahkan kepada dia untuk lebih mengerti tentang rasionalnya apa di balik dia nggak dapat jawaban doa itu. Ya. Ya, itu tanggung jawab sih harusnya. Ini nggak tahu nih ada pertanyaan lagi nggak ya? Aku sambil nungguin pertanyaan, kita juga harus patut mengingat tadi Pastor Umin sempat ngutip juga ya pas tadi di sharing rangkuman dari khotbahnya bahwa jawaban doa itu ada 3 teman-teman. Ya, ada dikabulkan seperti yang kita minta mungkin di waktu yang kita inginkan.
itu berarti Tuhan jawab iya. Ya ada Tuhan jawab tidak, nah, artinya dia nggak kasih, bukan hanya yang kita minta, tapi juga di waktu yang kita pengen. Atau ada yang namanya tunggu. Jadi emang Hmm. itu sesuatu yang sebenarnya dia udah siapin, tapi kita disuruh nunggu. Nah, dan kita selalu mengira ketika nggak dikasih itu, kita selalu mengira tuh antara ditolak, dan kita tuh nggak suka ditolak, nomor satu. Yang kedua, kita juga nggak suka nunggu karena kita nggak sabaran. Dan banyak hal yang kalau Ya. kita sadari gitu ya dalam hidup nih, misalnya gini contoh, kita minta sesuatu sebelum waktunya tuh, kayak aku selalu gambarnya kayak anak nih mungkin ulang tahun ulang tahun kedua tahun, tapi dikasih mainan untuk anak umur 6 tahun sama yang ngasih hadiah. Itu ada dua kemungkinan, bukan kemungkinan, ada dua yang pasti akan terjadi. Antara tuh anak merusakin mainannya karena itu belum umurnya, dia belum umurnya untuk mainan itu, jadi mainan itu mahal mungkin, cuman langsung dia rusak karena emang bukan buat dia, itu untuk 6 tahun ke atas. Hmm. Atau mainannya berbahaya buat dia malah. Karena kan biasanya mainan ada age restriction karena ada bahaya-bahaya tertentu, misalnya ujung-ujungnya apa lancip atau apa yang seperti itu. Jadi bisa dua, antara dia yang ngerusak atau yang dikasih itu yang merusak dia. Dan kalau Tuhan kasih apa yang kita minta, seperti yang kita mau di waktu yang kita mau dan sebelum waktunya, sangat mungkin merusak kita atau sangat mungkin kita Betul, rusak. Yaitu betul. bicara jodoh, misalnya pasangan hidup kayak gitu. Atau Ya, misalnya contoh kita di umur 13 tahun misalnya, ini pakai hal-hal yang sehari-hari aja deh. Anggap kita 13 tahun tiba-tiba minta dibeliin motor. Sama bapak kita yang jelas kita belum cukup umur, cukup fisik juga. 16 tahun itu kan biasanya bikin SIM motor, dan 17 bikin SIM mobil. Dan kita minta misalnya motor di usia 13 karena ngerasa udah bisa naik motor. Udah bisa naik motor bukan berarti udah siap naik motor. Ya. Dan ini bisa sangat berbahaya buat anak umur 13 naik motor, nggak tahu aturan, nggak pakai helm, ngasal bawanya kayak bawa sepeda, dan itu jelas bisa berbahaya banget, antara tuh anak merusak motornya atau motornya yang mencelakakan dia. Jadi segala sesuatu yang dicapai sebelum waktunya atau lagi maksa ya, itu sangat mungkin merusak gitu. Dan itu aku pakai ya, contoh yang hari-hari banget. ya, ya, ya. Oke. Itu betul sekali itu. Ya. Saya hari ini tuh saya mendengar satu kesaksian dari teman saya yang dia mengalami proses yang sangat berat pada waktu dia suaminya meninggal dunia gitu loh. Ya. Dia tanya sama Tuhan kenapa gitu loh. Kata dokter udah mau sembuh tapi tiba-tiba kok mati gitu loh. Ya, dia sampai tanya Tuhan nggak ngerti kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Suaminya baik sekali, seorang suami yang sangat baik, sangat cinta Tuhan, sangat cinta keluarga, sangat bertanggung jawab. Kok mati gitu loh, dan usianya masih muda. Tapi setelah Tuhan berinteraksi dengan dia dan kemudian dia mulai terbuka, dia bangkit dan melakukan karya-karya yang luar biasa. Dan dia bilang, saya tahu suami saya ingin saya melakukan hal ini. Dan dia kerjakan itu dengan luar biasa. Kalau kita bisa mengubahkan kekecewaan, kita bisa mengubahkan kesedihan itu menjadi sesuatu kekuatan dan tidak jatuh, dan kemudian malah menjadi sesuatu yang sangat positif, itu yang Tuhan kehendaki kadang-kadang dalam kehidupan kita. Ya. So good. Betul. Ada pertanyaan di sini. Tips praktis menghadapi kesulitan dalam menjalani rencana dan rancangan Tuhan bagi kita apa ya? Butuh penggembalaan. Nah, itu mungkin itu tipsnya. Kesulitan menghadapi rencana dan rancangan Tuhan. Mungkin itu jalan keluarnya. Iya. Masuk di penggembalaan mungkin. Sebenarnya gini. Kalau kita mau dipakainya besar sama Tuhan, prosesnya juga sulit. Kalau kita maunya dipakainya kecil-kecil doang sama Tuhan, prosesnya nggak terlalu sulit gitu. Jadi kita pilih aja gitu sebetulnya. Kita mau jalani rencana Tuhan, ya. Kita mau jalani rencana Tuhan dan menjadi penuh seperti yang Tuhan rencanakan dalam hidup. Gitu loh. Kalau kita malah sedang menjalani rencana dan rancangan Tuhan, kalau kita yakin bahwa itu tuh bagi Tuhan, berikan untuk kita, ya kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan juga
nggak sekaligus kasih sesuatu tuh brek gitu dalam kehidupan kita yang sampai kita tuh nggak bisa nafas gitu, enggak gitu loh. Ya, Tuhan ya, juga ya. Tuhan juga memberikan step-step ke sekolah kan dari TK, dari SD, enggak dari SMP, SMA dan kemudian dan sebagainya sampai dia menjadi PhD pada satu saat. Seseorang yang mempunyai karya yang sangat besar dalam hidupnya, ya seperti Einstein dan sebagainya gitu loh ya, yang seperti Thomas Alva Edison dan orang-orang besar lainnya di dalam sejarah umat manusia. Mereka juga menjalani dari kecil-kecil dulu gitu loh, nggak sekaligus mereka jebret kamu harus nemuin listrik, jebret kamu harus nemuin hukum gravitasi bumi gitu, enggak gitu loh. Dari kecil-kecil dulu. Dan Tuhan juga pada waktu membentuk kita begitu. Makanya waktunya Tuhan itu kita harus ngikutin step by step dalam waktunya Tuhan gitu loh. Mungkin kita minta sesuatu yang terlalu besar untuk diri kita saat ini. Tuhan bilang, aku akan kasih kamu, tapi nanti kalau kamu udah lulus SMA, orang kamu masih SD minta sesuatu lulusan SMA gitu. Nanti kalau kamu udah S2, orang kamu aja SMA belum lulus. Jadi jalanin dulu, makanya adalah jalani apa yang ada di depan kita itu dengan penuh kasih, penuh tanggung jawab, ya, dan penuh dedikasi. Bisa dipercaya. Istilahnya kayak dalam tadi Pastor Kristo itu ngomong tentang nggak nganggur gitu, kerjain apa yang ada di depan kita, tangan kita jangan nganggur. Ya mungkin kita sedang di SMA, ya kerjain tangan kita di SMA itu. Benar, iya, kuliah yang benar. Kalau dipercayain pelayanan yang benar. Ya, benar, itu bukti kepada sorga ini, tunjukkan somehow hiduplah sedemikian rupa sampai kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita udah siap. Aku percaya kalau emang benar menurut dia kita udah siap, pasti akan dipercayakan juga apapun yang kita rindukan ya. Iya. Kadang-kadang ada istri yang berdoa begini, wah suami saya lagi selingkuh nih, saya lagi doain dia nggak balik-balik udah lama nih. Emang kalau dia balik sekarang, kamu bisa udah pasti jadi istri yang baik bagi dia. Udah siap nggak? Kamu mempersiapkan diri kamu untuk menjadi seorang istri yang bisa membuat suami itu makin mencintai dan hidup keluarga yang jadi teladan atau enggak? Jangan-jangan nanti suaminya balik dari selingkuh, malah istrinya malah belum berubah sama sekali, malah tambah parah gitu loh. Iya, bisa jadi. Udah siap mengampuni juga belum kan kadang. Apalagi habis selingkuh bukan proses yang mudah ya. Ya. Banyak kali yang kita harus kembali merenungkan ya, kerap kali apa yang kita rindukan nih udah sesuai belum dengan kapasitas kita, dan ini sangat pengaruh sih. Bicara tentang percaya timingnya Tuhan. Om, ada pertanyaan satu nih. Sekalian berkaitan dengan tadi apa yang Om sempat kutip juga ya. Mohon izin bertanya, ciri-ciri sesuatu hal yang berasal dari Tuhan itu apa ya? Karena tadi kan bicara tentang sesuatu yang dari Tuhan. Gimana sekali lagi? Nggak kedengeran. Ciri-ciri bahwa sesuatu hal itu memang berasal dari Tuhan itu apa? Gitu. Misalnya sesuatu yang jelas berasal dari Tuhan, taunya itu dari mana gitu? Yang jelas satu, dia tidak membuat lebih jauh daripada Tuhan. Sesuatu dari Tuhan. Kalau itu datang daripada Tuhan, pasti membuat kita makin mencintai Tuhan, makin terbuka terhadap Tuhan, hati kita makin melekat sama Tuhan. Kalau kita mendapatkan seorang jodoh misalnya, dalam tanda petik ya, dan dia membuat kita lebih jauh dari Tuhan, membuat kita bentrok dengan orang tua, membuat kita terlepas dari komunitas gereja, membuat kita nggak lebih mencintai baca firman Tuhan, membuat kita makin nggak berdoa, itu udah jelas bukan dari Tuhan. Wow. Tapi kalau sesuatu memang datang dari Tuhan, buat kita itu makin dekat sama Tuhan gitu, makin dewasa dalam Tuhan, makin bertumbuh dalam Tuhan, dan makin kuat di dalam Tuhan. Ya. Wow, sederhana ya. Berarti yang dari Tuhan, ciri-ciri paling jelasnya adalah tidak mungkin menjauhkan kita dari Tuhan. Itu udah paling gampang deh. Apapun itu ya, termasuk kerjaan atau apapun itu. Dan tentunya ya pasti ada juga yang gini, yang dari Tuhan pasti yang paling memproses kita ya, membuat kita diasah karakternya, kita diajar lebih sabar, diajar lebih bertanggung jawab, nge-push kita untuk istilahnya jadi lebih baik lah dalam tanda kutip ya, bukan lebih baik gimana, tapi benar-benar makin rohani yang Om Min bilang ya,
dalam hidup kalau cuma pencapaian-pencapaian duniawi itu nggak ada yang dibawa pulang ke sorga. Ya, justru yang dibawa adalah keserupaan kita dengan Kristus, karakter yang diubahkan Amin. itu. Yang dari Tuhan Amin. pasti akan menajamkan karakter kita. Aku percaya itu sih Ya. salah satunya. Ya. Ya, oke. It's good. Powerful dan sederhana menurutku si dua itu ya. Nggak mungkin menjauhkan kita dari Tuhan, dan kedua memproses kita menjadi seperti Kristus. Itu yang dari Tuhan. Kadang soalnya Ya. kadang ada juga, jadi gini, ada yang bisa jadi bumerang juga Om, kadang kata-kata itu ya. Misalnya kita, dia kalau dari Tuhan mendekatkan kita sama Tuhan. Gini, kalau kamu deket sama Tuhan gara-gara cuma deket sama itu orang, berarti yang kamu deketin sebenarnya bukan Tuhan, tapi orang itu jadi berhala, bahaya. Jadi Iya. idenya adalah kita tuh harusnya bisa deket sama Tuhan, bahkan tanpa dia gitu loh. Kalau kita cuma deket sama Tuhan gara-gara dia, berarti kita deketin Tuhannya manipulatif. Dan itu bisa jadi bahaya juga. Iya, itu kayak kalau dapat banyak duit terus dekat sama Tuhan. Kalau duitnya berkurang nggak dekat sama Tuhan. Ya itu kan bahaya ya. Soalnya kadang orang bilang gitu kan, kalau dari Tuhan tuh dia tuh akan deketin saya sama Tuhan. Terus aku tanya balik ini, jadi kalau lu nggak jadi sama dia, lu nggak dekat sama Tuhan gitu. Ngaco berarti. Harusnya. Ya kan? Soalnya gini, aku ada beberapa ya Om ya. Misalnya pertamanya mungkin iya. Pertamanya gara-gara jadi sama dia, kita nih jadi dekat sama Tuhan. Tapi yang benar adalah gini, kalaupun kita putus sama dia, kita tetap dekat sama Tuhan gitu. Kadang ada juga hal-hal yang, atau bahkan pribadi yang Tuhan izinkan hadir di hidup kita hanya untuk bawa kita makin dekat sama Tuhan aja. Abis itu dia berlalu. Gitu. Which is good, karena emang itu yang hubungan paling penting dalam hidup kita kan hubungan sama Tuhan, karena itu yang akan berlangsung selamanya. Iya. Itu yang Kristo ngomong itu, kalau mau jomblo dulu dengan Tuhan tuh gimana tuh? Jomblo dulu dengan Tuhan tuh baru bisa. Oh iya, yang nggak siap jadi Johan, belum siap diketemuin sama Johan. Johan tuh kan jomblo untuk Tuhan dan jodoh dari Tuhan. Dua itu. Jadi kalau kita belum rela untuk sendirian, istilahnya jomblo bagi Tuhan, kita belum siap dipertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Jadi balik ke situ sih. Kalau kita masih terus ngerasa kesepian, tadi miserable ya kata-kata Om Min tadi itu, ngerasa menyedihkan hidupnya, ngerasa payah, ngerasa bukan siapa-siapa. Kayaknya kita jelas belum siap untuk dipertemukan dengan pasangan hidup, karena kalau penentu diri kita adalah pasangan hidup kita, itu suatu hal yang sangat salah. Karena penentu identitas kita adalah yang ciptain kita, bukan apapun dan siapapun yang lain. Dan justru Tuhan kerap kali mempertemukan kita dengan baik pasangan hidup atau bahkan apapun ya, kerjaan atau mungkin proyeknya, goal itu, ketika kita identitasnya udah benar dalam Tuhan dan kita udah, kasarnya bahasa gini, sering banget gini, misalnya contoh ya, udah menikah berapa tahun terus menanti anak gitu. Biasanya sempat ngotot, udah berdoanya sampai kayak kemana tahu, udah nyoba ini nyoba itu, keluar dana banyak. Akhirnya setelah berapa tahun, akhirnya ya udah deh, terserah Tuhan deh mau gimana. Malah dikasih. Ketika ketika udah nggak maksa, malah justru Tuhan percayakan. Dan itu sering banget terjadi. Nampaknya itu Tuhan tetap kepada kata Om itu tetap di timelinenya Tuhan gitu. Dan Tuhan, teman-teman mesti ingat ya, Tuhan itu tidak berhutang permintaan maaf. Tuhan tidak berhutang permintaan maaf, dan kita harus menyadari hal itu. Jadi dia jelas nggak mungkin salah. Dia nggak mungkin salah. Jadi kalau kita kecewa sama dia, berarti yang salah kita, nggak mungkin dia. Kita salah sangka. Kita salah sangka. Dan itu harus dipegang sungguh-sungguh. Berapa kita menganggap Tuhan tuh kayak manusia, dan itu problem. Ya makanya ada ayat yang ini kan berkaitan dengan tadi ya, Om kan sempat bilang Tuhan tuh banyak berjanji, dan dia itu bukan manusia yang bisa ingkar janji. Jadi please jangan samain dia. Jangan samain dia dengan siapapun yang kau pernah kecewa. Kalau kita kecewa sama Tuhan, sekali lagi pasti kita yang salah sangka. Nggak mungkin Tuhan yang jahat. Gitu. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan hampir sama. Jawab tuh pertanyaan tuh. Gimana cara bangkit dari kekecewaan? Aku rasa yang barusan aku bagi itu cara jawabnya. Cara jawabnya adalah gitu. Belajar mengerti dan percaya waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Lagu itu ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, kan gitu. Again of the day.
Dia sekali lagi tuh, karena Tuhan nggak berhutang penjelasan sama kita. Berarti dia undang kita untuk belajar percaya. Ketika kita nggak bisa lihat jalannya, ketika kalau Omin bilang ketika kita nggak bisa lihat tangannya, berarti dia lagi undang kita untuk percaya hatinya. Dan Ya. Alkitab, firman Tuhan itu harus dipahami ya teman-teman ya. Karena gini, jalan Tuhan tuh di atas jalan-jalan kita, rancangannya juga begitu. Ya, Hmm. setinggi langit dari bumi. Ya. Istilahnya, Ya. kalau dia jelasin juga kita nggak bakal ngerti. Kita nggak bakal bisa handle. Hmm. Ya, jadi kalau baca Alkitab kita harus ngerti. Yang kita lagi coba cari itu bukan pikiran Tuhan karena terlalu jauh. Yang kita cari adalah hatinya. Betapa di sepanjang kisah-kisah tentang Israel yang umat pilihan Allah yang kerap kali gagal setia dan selingkuh dan tinggalin Tuhan, tapi betapa Tuhan itu pribadi yang setia. Dan di setiap kisah itu mengingatkan kita bahwa hatinya Tuhan itu adalah Tuhan itu mau yang terbaik buat kita. Ya. Artinya dia bisa dipercaya karena dia nggak pernah tinggalin pekerjaan tangannya, nggak pernah tinggalin umatnya. Dan kisah yang kita baca di Alkitab itu justru meyakinkan kita bahwa oh, ini dia Tuhan yang kita punya. Tuhan yang bisa dipercaya, Tuhan yang bermaksud baik, Tuhan yang menginginkan yang terbaik, Tuhan yang merencanakan yang terbaik. Dan Tuhan yang bekerja atau memberikan kita atau mempercayakan kita di waktu yang terbaik. Gitu. Dan itu ngebantu kita untuk mengenal Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk mengatasi kekecewaan, untuk bangkit dari kekecewaan. Yes. Ya. Luar biasa. Very good, very good. Ya. Ya. Alright. Makin kita mengenal Tuhan, Ya. makin kita tahu hatinya Tuhan, makin kita nggak kecewa sama Tuhan. Betul. Ya. Karena kita makin kenal dia dan makin menyadari bahwa dia itu paling yang bisa dipercaya justru. Yang lainnya justru kita harus curiga. Tapi sama Tuhan jangan. Karena kalau gini, kalau apa ya, aku pernah dengar satu hamba Tuhan mengingatkan, aku tertampar waktu itu. Ya, pada akhirnya gini, kalau kita kan suka berasumsi ya Om ya. Sebagai manusia kita sering berasumsi. Tapi jadi gini, hamba Tuhan tuh bilang kalau berkaitan tentang Tuhan, dengan Tuhan, kita harus asumsikan yang terbaik. Kenapa? Karena itu udah pasti benar asumsinya. Karena Tuhan itu baik. Dia nggak pernah berubah. Ada ayat yang bilang di Yakobus bilang Tuhan itu Bapa, dia itu Bapa segala terang yang di dalam dirinya tuh nggak ada bayangan pertukaran. Artinya dia nggak pernah berubah. He never change. Jadi asumsikan yang baik tentang Tuhan karena itu udah pasti benar. Gitu. Supaya kita nggak sering kecewa sendiri, yang adalah sebenarnya salah kita sendiri juga. Benar. Gitu. Benar. Iya. Kalaupun itu nggak terjadi dalam hidup kita karena kita belum ngerti, ya. Kalau kita udah ngerti kan nanti kita juga pada saatnya kita akan mengerti dan kita malah melihat, aduh Tuhan luar biasa sekali. Coba kalau dari dulu gua ngerti kayak gini kan, wah udah dari dulu bersyukurnya juga luar biasa. Betul. Ya. Betul. Ini ada pertanyaan lain nggak ya? Ntar kalau coba biasanya akan dipin. Tapi kalau nggak ada, aku mau habisin waktu kita dengan kesaksian karena ini kan bicara timing ya. Di tahun 96 nenekku meninggal di usia sebenarnya belum cukup jadi nenek-nenek sebenarnya 59. Nggak terlalu nenek-nenek banget gitu menurut saya. 59 tuh dia seorang penginjil yang aktif pelayanan sana sini ke daerah bahkan yang jauh-jauh sekali, dan terakhir itu dia pelayanan di Papua dan kena malaria. Dia itu sekian kali dia ke Papua, dia nggak pernah kena, tapi yang kali ini kena, dan karena kita nggak tahu dia kena malaria, dia juga nggak tahu, dia ke rumah sakit terus dicek misdiagnose, jadi diagnosanya salah. Jadi disuruh berobat jalan, dianggap flu biasa, dikasih obat-obat, nggak taunya itu malaria. Akhirnya dilarikan ke UGD berapa waktu kemudian dan nggak ketolong. Kasarnya gitu ya, secara singkat itu kisahnya. Dan kita kecewa sekali. Maksudnya gini loh, aku waktu itu masih SD, kelas 6 SD kayak anakku yang sekarang. Dan aku sangat kecewa karena sebagai cucu paling tua, aku ngelihat orang ini hidupnya buat Tuhan. Ya benar-benar hamba Tuhan yang luar biasa. Dan aku sempat marah karena gini, sebagai anak SD pikiranku sederhana. Gini loh, Tuhan bisa. Karena gini, Oma itu pelayanannya exorcism, pengusiran setan. Ya. Dan kita biasa tiap hari tuh ada orang kerasukan ke rumah tuh udah biasa. Oma usir setan. Kita biasa diserang sama santet segala macam, kita berdoa dan Tuhan lindungin kita. Aku tuh sempat berpikir gini, Tuhan bisa lindungin Oma dari kuasa jahat, roh jahat, tapi kok Tuhan nggak bisa lindungin dia dari nyamuk? Gitu. Pikiran saya waktu saya masih SD.
Ya, masih SD, dan nyamuk jahat ya. kita terpukul sekali, Hmm. semuanya terpukul, semuanya goyah imannya. Tapi ini yang unik, kenapa? Karena setelah kita lihat ke belakang gitu ya, setelah kejadian itu, semuanya, khususnya om dan tanteku ya, anak-anaknya oma nih, semuanya akhirnya jadi eh, belajar untuk nggak mengandalkan oma dalam hal kerohanian. Hmm. Karena waktu itu mayoritas itu mengandalkan oma, karena oma pendoa yang paling dekat sama Tuhan, dan kita somehow nggak semuanya dekat sama Tuhan. Tapi mulai detik itu semuanya mulai secara pribadi berurusan sama Tuhan, berperkara sama Tuhan. Dan kalau Hmm. bisa dibilang setelah puluhan tahun melihat ke belakang, kita tahu kalau Tuhan nggak panggil oma di saat itu, mungkin dalam tanda kutip kita semua ini tidak serohani sekarang. Bisa jadi Iya, kita masih iya, jadi orang-orang yang ngandelin oma, doainnya oma, iya, semuanya oma, 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 nggak punya iya. personal encounter, nggak punya personal relationship sama Tuhan. Dan itu Hmm. sesuatu yang mungkin aku bisa share, bisa ngebantu beberapa orang yang masih bingung. Gini, tahun 96 kita belum tahu, tapi kita tahunya sekarang. Ya, Ini ayatnya bilang gitu, Roma 8 ayat 28 bilang kita tahu ya. sekarang, kemarin Hmm. belum tahu. Gitu. Hmm. Jadi give it time, beri waktu, kita pasti akan mengerti juga. Tuhan pasti akan bantu kita mengerti. Betul. Yang penting Ya, don't give up ya. betul. Jangan menyerah sama Tuhan. Ya, 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 ya. Ya, Oke. Om Min, mungkin ada yang mau luar tambahin? biasa, Karena nggak ada pertanyaan lagi. luar biasa. Saya pikir waktunya udah habis ya, kayaknya. Ya, tinggal 3 menit. Mungkin Ya, kita doakan aja paling ya. Kita doa ya. Mungkin Om Min mau tutup doa buat semua yang lagi menanti waktu yang tepat. oke, oke. Ya, diberikan Ya, cepat sama Tuhan. Ya. oke, kita doa ya. Tuhan, banyak sekali pergumulan dalam hidup kami. Banyak sekali hal yang kami tidak mengerti dalam hidup kami. Banyak sekali doa-doa yang kami rasa begitu lama belum dijawab dalam hidup kami. Tuhan, kami, beberapa di antara kami merasa kecewa, merasa hambar, merasa patah hati, merasa sedih, dan merasa bingung, frustasi bahkan Tuhan. Tapi pada malam hari ini kami berdoa Roh Kudus, biar Kau hadir, dan Kau menjelaskan, biar Kau menghiburkan, dan Kau memberikan kekuatan, bahwa Kau memberikan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa apapun yang terjadi, kami tahu satu perkara, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, Haleluya. dan Tuhan kami adalah Tuhan yang amat baik. Dan selalu memikirkan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Apapun juga yang kami hadapi di hadapan kami tidak takut. Karena kami memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih, dan Allah yang peduli kepada kami, dan tidak pernah menyerah dengan hidup kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati semua yang sudah hadir di dalam discussion pada malam hari ini, dan biar Kau memberkati mereka mendapatkan jalan yang terbaik dalam hidup mereka di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pastor Roman, thank you. Thank you. Thank you juga buat semua yang udah nyimak. See you around di YouTube Thank you. channel atau God di bless Instagram. you all. God bless semua. Bye. Bye-bye. Bye.